Saya saya minta Menurut dispensasi supaya saya menyatakan ikut Danga itu tanggal 30. Nggak diterima Mhm. karena putusan terakhir tanggal 20. Ya udahlah. Mungkin pesan busnya kali, Pak. Iya, Ya, ya sudah nggak apa-apa. Tadi malam ini pas itu apa ya temanya? Tadi, BKSN. oh BKSN yang pertama apa yang kedua ya? Yang, Semuanya. BKSN ya? Oke. Agus ini gantiin Pak Sunarto ya. Oke, Ya, Pak Agus yang buka ya. oke. Malam Pak Tabah. Mau doa Pak Agus sama Pak Tabah? Pak Agus saya deh sekalian. Ya Pak. Boleh, boleh. Oke, makasih banyak Pak Agus. Kan Pak Agus nggak ikut Prodiakon. Gantiin deh, dapat tugas baru. Bentar lagi deh. Baru 9 orang hujan di sini, Pak. Ya, Selatan hujan. ya hujan. Nggak ada hubungannya sama Zoom. Iya, barangkali masih macet di jalan, Pak. Oh gitu. Iya, dengar. Barangkali. Bentar lagi Iya, deh, betul. kita lewat jam 7 lewat dikit lah, Pak. Nggak apa-apa. Iya, kalau alasannya gitu sih betul. Mhm. Oh, Bu, saya permisi sebentar, agak terlambat saya. Semoga itu Siapa ini? semoga saya Seto. Oh, kenapa Pak Seto? Sebentar, sebentar ada yang datang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita Semoga sebelum jam 10 7 lewat. menit, Pak Seto kasih tahu saya aja kalau udah masuk. paling 10 menit. Jadi kita 7.10. Oke. Wifon, Shalom. Shalom, Pak Tabang. Bagus. Ngobrol-ngobrol deh. Ngobrol-ngobrol ya. Masih ada 10 menit. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol Pak apa Seto nih? ada minta izin 10 menit. Jadi Iya, ngobrolin masalah paus aja yang kemarin datang deh. paus. Iya, saya nggak ikut. Sama, saya juga ada di pinggiran jalan aja. Saya nggak ikut, tapi saya Dadah-dadah. saya bisa lihat dia dari dekat sekali. Begitu ya. Luar Ikut biasa dong. Kompas, ikut Kompas TV. Kompas TV. Iya. Saya di pinggir jalan aja melihatnya pas lewat. Oh, iya ya. Nunggu di depan Atma Jaya deh, sekitar situ. Asal Oh, yang penting udah lewat dia. melihat. Lewat Oh, lah, kan mau ke GBK. oh, lihat jelas ya. Ya, kelihatan cukup jelas orangnya ngasih dada-dada. Oh, Cuman dada. gila patroli. Tapi Jadi lebih berkat seru berkatnya yang pindah. pertama lewat dicuekin. Wah, dicuekin ya. Presiden kita lewat biasa-biasa aja. Kan Oh, baru iya. kedua Oh. yang benar yang ditandi nanti kan yang lebih seru rupanya. Iya, Ya begitulah hebat keadaannya. sekali. Ini Luar bisa tuh. biasa. Nangis melulu lihatnya kadang-kadang lihat terharu. Oh, Kalau lihat itu aduh terharu sekali. Pak Agus, tunggu 10 menit. Pak Seto izin sebentar. Ya, Nggak apa-apa ya Pak Agus? Nggak apa-apa ya? 10 oke. menit. Nggak apa-apa. Nanti deh Pak, kalau Pak Seto udah masuk. ini ada Kita ceritanya. Ini ada ngobrolin itu ceritanya aja. Bu Ivon. Ngobrolin GBK. Gimana Jadi, kemarin? Siapa yang hadir? jadi saya ada cerita nih. Suara saya Asik. sudah. Ya, istri saya Mhm. kan orang Batak dari Simalungun. Mhm. Jadi ada kesempatan uskup kardinal ya dari Mhm. Medan, eh, uskup Kolonelius Sipayung namanya. Oh ya. Oh, Beliau pada itu, siapa? beliau itu kasih lihat patung dibuat oleh pematung di Medan itu dibawa Mhm. untuk diberkati oleh Paus ya, Paus Mhm. Fransiskus ya. Lalu setelah itu selesai,
setelah dia memberi berkat kan, ya lalu dia dikasih gotong, jadi topi Oh topi ya, orang Batak lah untuk adat ya. ya. Nah Aku itu lihat kan tuh. satu daerah dengan istri saya itu, ya Hmm. kebetulan istri saya ya ada darah darah sononya lah, ada darah birunya Mhm. dikit lah gitu kan. Jadi Mhm. kalau adat kami memang pakai Ya, gitu, yang kayak ya, toga topi gitu lah. itu kan. Iya Ya, topi itu, iya. Jadi begitu lihat, aduh rasanya luar biasa ya. biasa ya. Jadi memang Tuhan itu baik kasih kesempatan buat ya Iya, betul. untuk kita kita ya dia mau memakai aja udah syukur. Iya Nah, itu adat. aku mau tanya itu waktu pemberian itu topi itu eh, Oh, ke uskup itu ke uskup ke paus itu tuh waktu itu di mana ya? Di oh itu di Jakarta, kedutaan tapi nggak Vatikan. tahu di KWI mungkin ya. Kak, Jadi oh di pas dia kedutaan. di kedutaan ya, oh di kedutaan Vatikan ya Katanya bisa kedutaan saja, katanya. bisa saja ya. Mhm. Jadi dia kan nginep di situ sekalian, mungkin Iya, ada yang betul. bawa patung, ya ditaruh, Mhm. diminta diberkati lah sama dia. Mhm. Setelah selesai Ya, dikasihnya ini gotong pakaikan. itu. Rupanya Mhm. uskupnya juga dari sana, Oh. dari Simalungun, Pematang Siantar Mhm. sana lah gitu. Hmm. Jadi saya menemukan video itu kan, waduh Ya. saya bilang luar biasa. Jadi saya baru baru adatin anak saya yang baru merit nomor 2. Oh, Nah udah itu baru ada pesta adat, adat. ya itu Mhm. ada pesta adat di mana ya ada saudara-saudara yang datang dari Pematang Mhm. Siantar, yang masih keturunan apalah gitu ya, darah birunya. Mhm. Ya kita berdoa lah, apa namanya bukan Mhm. berdoa, ya menari lah gitu kan Aha. di Tortor. hadapannya. Iya, jadi baru-baru ini lah bulan 7 lalu lah kita pakai gotong gitu, Mhm. terus ya nari lah gitu kan. Mhm. Ya, meski saya Luar bukan biasa. orang orang Batak tapi saya puluhan tahun mengenal Mhm. adatnya, ya jadi tahu Mhm. artinya gitu. Ya. Iya, aduh terharu sekali. Jadi lihat Paus cuma memakai doang sih ya, nggak ngeliat ya Iya. setelah itu dicabut juga gitu kan. Mhm. Tapi Ya, tapi tapi kan anu kayaknya juga, gimana ya? Aku juga lihat iya tuh luar biasa terharu, tuh. iya terharu juga, iya. Waktu sama seperti dia kemana ya? Hmm. Dari kita ke Papua juga kan dia dipakaikan gitu juga. Oh di Di Papua Papua. Nugini ya, iya, Di Papua Nugini juga dia iya dipakai tuh kayak itu begitu ya, juga. Adat iya, mereka lah ya. iya. Sekarang udah di Nah, Singapura belum sih? tahu Oh juga. masih di Timor Leste ya kali Nah, ya? itulah Katolik ya kan. Mereka Katolik ini kan gereja yang menghargai apa kultur sampai Ya, ada kalau makanya bisa ada infiltrasi segala macam kan. inkulturasi kalau di gereja kan suka Hmm, ada misa inkulturasi iya. ya kayak begitu. Iya. Bagus Kalau lah, HKBP mungkin benar-benar iya kali ya, apa namanya Batak KPP. Protestan ataupun ada yang PS itu apa ya, Pematang Siantar atau apa ya, ada gereja Batak juga khusus untuk mereka. Jadi suka ke sana dong. It Hah? apa? Ke ke Sumatera. Ke Sumatera Ya, sih ya setahun sekali, bisa 2 tahun sekali. Ya, apa pulang kampung sama istri ya? saya meritnya di sana di gereja, di Oh, ada gereja di 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 apa sana, di daerah Pematang sana ya, Siantar, ya. di Pematang Siantar. Iya, jadi sebelum merit itu ada itu Pak Agus itu tiga hari saya biasanya seminggu Acara ya acara adat. Jadi adat ya. belum merit, belum belum acara merit kita ikut Baru adat baru ya baru kasih apa siri sih ke masuk minta lah saudara-saudara. ya. Iya, terus saya Jadi sakit kan. Wah, kena flu gitu, jadi berkeringatan gitu. Wah, ganti baju lagi, ganti baju lagi. opung kita ada nggak nih sekarang di sini? Opung siapa? Oh, Roy. Udah ada nggak? ada. Nggak tahu dia Nggak monitor kedengaran nih apa suara. enggak. Iya. Lagi monitor nggak nih Opung Roy? Belum masuk? Ada, Opung Ah, belum. itu Eh, iya. malam Opung Roy. Lagi ngobrolin ini pematang siantar Opung Iya. Roy. Kalau Kemarin Pak Roy paus kan dipakein iya, topi itu di gotong. Simalungun ya. Iya. Kalau Pak Roy dari
mana ya? Toba. Panjaitan Toba ya? Iya, Motoba. iya. Jadi ada Ito Taba, Itu itu Ito Taba, itu toh. Ito Taba, sama Opung Roy Toroy. Opung Roy. Iya. Dari Blok B berapa banyak Opung Roy? Waduh, saya nggak ikut, Bu. Saya nggak dapat Oh, sama tiketnya. ya. Nggak dapat tiket ya karena penuh Nggak daftar. usia. Saya, Sama ya kita ya. Nggak kebagian tiket ya. saya nggak daftar. Ditawarin dari katekis, dari Mm-mm. prodi. Oh, Saya mikir diakon. satu, saya pergi, istri saya nggak ikut untuk apa. Maka saya Betul. tugas pulang Mestinya di gereja. couple ya. Betul. Iya. Hanya orang-orang tertentu, pejabat tertentu yang bisa couple. Yang bisa Kan saya ikut ya. orang bisa biasa, nggak usah. Hebat loh, Stefanus 6, Kenapa? Kenapa Stefanus Pak 6 Roy? bis katanya. Stefanus Saya lumayan banyak tuh. Tapi seragam banyakan mudik anak-anak mudika yang muda-muda juga sih. Kan lingkungan cuman boleh 2 orang satu lingkungan. Oh, satu lingkungan 2 orang ya? Hmm. Wow, wow, wow. Dan harus umurnya di bawah 60 tahun. Oh, Kita berarti lingkungannya berapa banyak? kita daftar nggak bisa masuk ya? Saya gayanya mau daftar, pas bilang gini, di bawah 60 tidak boleh daftar ya. Sudah, harapan tidak ada. Tapi memang Pinggir males lihat jalan masanya segitu banyak, kita banyak, parkirnya lah, jalannya lah, nunggu dari siang betul. sampai sore. Dari Wah, siang masuknya itu loh, dari siang iya. sampai sore berapa Tapi jam di dalam? acaranya Jam padat kali 5, ya. bau Itu kan sangat. maksudnya sebelumnya gitu jam 1 suruh masuk. Sudah ada Sudah gladi masuk tapi risik kan. udah dihibur, udah ada itu udah masuk. nyanyian. Iya, udah ada apa ya, sharing-sharing dari para uskup-uskup ya kan, Romo Iya. Justinus kan yang pimpin Iya. kemarin tuh aku lihat. Pas itu udah masuk Bu Ivon. Oh, udah masuk Pak Seto? Pak Seto kok nggak bilang-bilang? Udah, Pak Seto, udah ready Pak? Udah pas ya 10 menit ya? Ya, Pak Agus, malam Pak Agus. Yuk. Pak Yuk. Agus, Pak Agus kemana? Udah bisa Pak? Oke. Silakan Pak. Iya, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Mewakilin Malam. Pak Sunarto yang hari ini 3 hari ke depan berada di Jogja. Saya akan membuka pengajaran malam ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur malam hari ini Kau beri kami kesehatan dan juga ridhoan untuk bertemu dengan teman-teman seiman, mendengarkan firman-Mu melalui pengajaran Pak Seto Marsudi, khususnya di bulan Kitab Suci. Semoga pengajaran yang kami terima akan memperluas wawasan kami untuk kembali memberikannya kepada teman-teman di lingkungan dan di mana saja di mana kami perlukan. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya kembalikan kepada Bu Ivon, silakan. Makasih Pak Agus. Pak Seto, silahkan boleh diisi dengan BKSN malam hari ini. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam, Bapak. Ini sebagian dari Bapak Ibu sudah mendengar pembicaraan saya tentang ngaku, tentang apa. Ada Pak Tabak, ada Pak Roy, Pak Joni, yang ya sudah pernah, terusnya mereka bertiga yang bicara sudah cukup. Ya, Pak. Begini dulu. Saya ketika diajak bicara tentang bahan bulan kitab suci, maka saya tidak mengikuti apa itu pertanyaan-pertanyaan penjelasan yang ada di bahan nasional maupun yang dari keuskupan. Pertimbangannya sederhana saja,
Bapak Ibu silahkan periksa sendiri, silahkan baca sendiri. Dan umumnya orang-orang yang saya temui mengatakan bahannya sulit. Saya sendiri sudah memeriksa bahannya, saya sudah membaca semuanya ya. Lalu ya bukan Nahum dan Habakuknya yang sulit ya, tetapi penjelasan yang disampaikan di dalam buku itu yang membuat orang mengalami kesulitan. Dan juga pemilihan, tepatnya pemenggalan bacaan ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pertemuan yang kedua dari kitab Nahum, itu hanya dikutip Nahum bab 1, bab 2, ayat 1 dan 2. Padahal perikopnya mulai dari bab 1, ayat 9. Bisa dibayangkan kesulitan untuk membaca, memahaminya. Sehingga kalau ya saya diajak untuk bicara tentang bahan bulan kitab suci, yang akan lebih saya utamakan adalah Bapak Ibu, kita belajar tentang dua kitab dari antara nabi-nabi kecil, yaitu kitab Nahum dan Habakuk. Dua kitab ini memiliki tema yang kurang lebih sama, walaupun ya disampaikan pada masa yang berbeda, tetapi suasana yang dihadapi oleh orang Israel dan orang Yehuda itu kurang lebih sama. Kemudian begini dulu, kalau melihat judulnya, tema dari dua kitab ini adalah Allah sumber keadilan kan ya. Nah, ketika bicara tentang tema keadilan, maka kita perlu belajar dulu apa yang dimaksudkan dengan keadilan. Karena kalau kita tidak mendiskusikannya, tidak membahasnya, maka yang kita temukan, membaca kitab Nahum, isinya Tuhan kok membalas, Tuhan kok pendendam. Membaca kitab Habakuk, sama, Tuhan yang melakukan pembalasan. Kemudian seringkali orang hanya konsentrasi pada Tuhan yang membalas, lalu tidak memperhatikan latar belakangnya dan mengambil simpulan kalau begitu Tuhan itu kejam. Hampir bisa dipastikan selama ini ketika saya berdiskusi dengan ya banyak orang, tuduhan Allah itu, Allah di perjanjian lama itu kejam, itu muncul bukan dari pembacaan yang lengkap, bukan dari pembacaan yang serius terhadap perikop kitab atau persoalan yang dibicarakan. Orang hanya memperhatikan Allah membalas, Allah mendendam, itu sama dengan Allah kejam. Membalas kok kejam? Di mana Bapak Ibu pernah menemukan membalas itu kejam? Nah, kalau Bapak Ibu ini, kalau saya yang disakiti, itu lebih gampang buat saya untuk menerima. Tapi kalau orang-orang dekat saya, orang-orang yang saya kasih disakiti, itu akan membuat saya lebih sulit untuk tenang. Itu pengalaman umum begitu. Kalau mau ilustrasi, sederhana saja. Bapak Ibu bayangkan anak Bapak Ibu masih kecil, dan anak Bapak Ibu dilukai sampai berdarah. Bapak Ibu akan nyari orang yang melukai anak Bapak Ibu apa enggak? Ya? Cari apa enggak? Tidak. Pasti Pak, cari. Kenapa Cari kok? pastinya. Cari untuk apa? Marahin lagi. Tanggung jawab, Pak. Jawaban. Dan cukup Protes ya? tanggung jawab. Bapak Ibu nyari dengan muka ramah. Garang. Garang nih pasti. Jutek ya Pak. Doain. Kesel lah pastinya.
Seandainya ibu, ini kasusnya anak ibu dilukai ya sampai berdarah, yang melukai orang dewasa ya. Seandainya ibu menemui orang itu dan mencakar mukanya, apakah akan ada orang yang mengatakan, "Oh, ibu itu kejam sekali," gitu? Apakah malah ada yang sebaliknya? Anak itu langsung dibawa ke rumah sakit, lalu sambil berdoa, "Ampunilah dia Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang mereka lakukan." Pernah lakukan yang kayak gitu? Luar biasa kalau sampai ada yang melakukan. Nah, kita perlu melihat yang seperti itu nanti. Saya akan menggunakan ilustrasi yang sama untuk mengerti kitab Nahum dan kitab Habakuk. Kemudian, begini juga, ketika bicara tentang ini, Tuhan yang kita temukan di dalam kitab Nahum dan Habakuk, lalu kita mendengar kata sumber keadilan. Kata adil seringkali pada umumnya, dalam pengertian paling dasar, seringkali dimengerti bagi rata, yaitu adil. Tetapi itu baru satu aspek keadilan yang namanya keadilan distributif. Berikutnya masih urusan keadilan distributif ya. Tidak selalu harus bagi rata, itu yang benar, itu yang adil. Pembagian menurut kebutuhan itu juga adil. Bapak, Ibu makan bersama dengan cucu gitu ya. Cucu sudah atau baru berumur 5 tahun. Kemudian Bapak Ibu biasa makan. Saya mengandaikan Bapak Ibu nggak punya sakit apa-apa, nggak ada pantangan apa-apa ya. Apakah anak yang berumur 5 tahun jatah nasinya sama dengan jatah nasi Bapak? Lauknya dan seterusnya. Dan kalau anak itu sampai nggak habis makannya, Bapak Ibu akan ajar dia. Nggak mungkin. Pembagian menurut kebutuhan itu juga adil. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu pergi ke pengadilan dan bicara tentang keadilan, Bapak Ibu tidak akan berbicara tentang distribusi. Kalau urusan keadilan di pengadilan, maka yang dimaksudkan adalah orang benar dinyatakan benar, orang bersalah dinyatakan bersalah. Tidak adil kalau orang benar dinyatakan salah, orang salah dinyatakan benar. Berikutnya, masih di pengadilan. Dikatakan adil kalau ya orang yang melakukan kesalahan itu dijatuhi hukuman. Sedangkan orang yang tidak bersalah tidak dihukum. Tidak adil kalau sampai terjadi orang bersalah tidak dihukum, sedangkan orang yang tidak bersalah justru dihukum. Ini juga bicara tentang keadilan. Ini namanya keadilan vindikatif. Ada pembalasan di situ? Jelas ada. Orang yang melakukan kesalahan, orang yang berlaku jahat kepada sesamanya dihukum. Nah, hukumannya itu adalah pembalasan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita bicara tentang keadilan dalam rangka yang lebih luas, berlaku adil itu berarti memperlakukan sesama dengan benar. Memperlakukan sesama dengan benar. Nah, ambil contoh Bapak Ibu, kalau di lingkungan ya ada orang yang sudah berusia lanjut, tinggal sendirian, bagaimana berlaku adil kepada orang ini? Ya sering-sering berkumpul untuk mendengarkan, untuk memperhatikan. Kalau di lingkungan ada orang yang mengalami sakit, enggak sembuh-sembuh, ya berlaku benar terhadap orang itu. Ya berarti memperlakukan orang itu dengan benar, dengan mengunjungi, memperhatikan, kadang-kadang cukup untuk datang, melindungi,
Kalau ada yang sakit, ada situasi yang sulit. Kalau kemudian ada orang yang mengalami apa menyebutnya ya, entah perundungan, mengalami penindasan, mengalami tekanan dari orang yang kuat, maka bagaimana berlaku benar terhadap orang ini? Terhadap orang yang lemah, yang mengalami kesulitan, mengalami tekanan, penganiayaan, maka berlaku benar terhadap orang itu. Berlaku adil kepada orang itu, memberikan perlindungan. Ya, adil dalam arti memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Ya, ini disebutnya keadilan protektif, justitia protektiva. Nah, kalau kita membaca dua kitab ini, Nahum dan Habakuk, yang akan kita temukan bukan keadilan distributif, tapi buat jenis keadilan yang lain. Ada banyak jenis yang lain ya, tetapi saya hanya mengingatkan 3 untuk ilustrasi. Nah, 2 jenis keadilan yang akan kita temukan di dalam ini kitab Nahum dan Habakuk, yaitu keadilan yang sifatnya vindikatif, pembalasan karena sudah melakukan kejahatan. Dan yang kedua, keadilan yang sifatnya protektif, perlindungan kepada orang yang lemah. Ini yang akan kita perlu perhatikan kalau bicara tentang keadilan. Bapak Ibu akan menemukannya nanti di 2 kitab ini. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu melihat kitab Nahum. Ya, silahkan lihat kitab Nahum. Bab 1. Perhatikan bab 1 ayat 1, judul dari kitab ini. Apa yang dikatakan di sini? Bapak Ibu yang memungkinkan, buka saja kamera, kita ngobrol, kita diskusi. Nggak usah khawatir. Saya nggak akan nanya-nanya yang sulit, nggak akan minta sharing saat ini. Kita belajar bersama. Ya, Murka Tuhan. lihat di ayat 1. Apa yang dikatakan di ayat 1? Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Itu Tuhan ayat itu pembalas. Hah? Yang itu satu, ayat Pak. eh? Ayat Ucapan 1. kita tentang Niniwe. Kita penglihatan Nahum orang Elpos. Iya, ucapan ilahi tentang Niniwe. Ya, kemudian kita penglihatan Nahum orang Elkos. Bapak Ibu yang udah pergi ke Israel, saya nggak yakin menemukan kota Elkos itu ada di mana. Boleh ke sana lagi, dan nggak akan menemukan Elkos itu ada di mana. Tetapi begini, ada kemungkinan keterangan ya. Di Galilea, di pinggir danau itu ada kota namanya Kapernaum. Nah, dalam bahasa Ibrani, Kefar itu kampung atau desa. Dan ada kata Nahum. Jadi Kapernaum. Ada yang mengatakan ya Elkos itu sama dengan Kapernaum. Tetapi ya yang lain mengatakan ya Elkos itu ada di wilayah Yehuda walaupun kita tidak mengerti, tidak tahu di mana letak tempat ini. Tapi sekarang begini, Nahum itu sebut saja sudah pasti orang Israel. Lebih tepatnya orang Yehuda. Tapi dia berbicara tentang Niniwe. Waktu kita belajar kitab Yunus, kita juga belajar tentang Niniwe. Bapak Ibu perlu buka peta lagi apa enggak? Jawab saja. 1 orang aja bilang perlu, kita buka peta. Tapi kalau 1 orang pun tidak mengatakan perlu, enggak usah buka peta. Ya. Enggak perlu. Oke. Sekarang begini, Bapak Ibu tahu Niniwe itu ada di mana?
Oke. Kok lama jawabnya? Asyur. Asyur. Ya, di peta, Pak. Oh iya, Asyur, Asyur, Pak. Asyur, betul. Perhatikan Asyur. Jauh di timur. Kalau sekarang, Asyur itu ada di negara Irak. Irak. Ini itu satu kota di tepi sungai Efrat atau Tigris. Efrat. Tigris, Tuh, kok bisa beda? Efrat atau Tigris? Tigris, Pak. Tigris. Nah, Nahum itu orang Yehuda. Kenapa bicara tentang Niniwe? Ucapan nilai tentang Niniwe. Nah, tidak ada kemungkinan lain. Pasti ada kontak antara Niniwe atau kerajaan Asyur dengan kerajaan Yehuda. Pasti ada hubungan itu. Kalau tidak ada hubungan, ngapain Nahum bicara tentang Niniwe? Nah, hubungan antara Niniwe dengan Yehuda, lebih tepatnya Niniwe dan Yerusalem, atau Asyur dan Yehuda, itu harus ditelusuri di kitab Raja-Raja. Dan ini menjadi peringatan serius, tapi sudah berulang kali juga kita pelajari. Seorang nabi tidak bicara untuk semua orang pada segala zaman, di segala tempat. Sebaliknya, nabi akan bicara kepada orang atau kelompok orang tertentu, di tempat tertentu, di zaman tertentu. Sehingga kalau mau tahu nubuat Nahum, maka kita perlu tahu apa yang melatar belakangi nubuat ini. Seorang nabi terikat kepada bangsa, tempat, zaman. Apa yang dikatakan itu ya terikat pada tempat, zaman, bangsa yang menerima firman itu. Sehingga akan menjadi aneh kalau Nahum disuruh datang ke Jakarta dan dihakimi oleh orang-orang Jakarta yang merasa diri lebih dekat dengan Tuhan sehingga mengatakan ini Tuhan kejam. Nahum mengajarkan Tuhan itu kejam. Hidupkan video ya. Yang harusnya terjadi, kita yang harus ketemu dengan Nahum, kita yang harus pergi ke Yehuda dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Nahum. Sekarang kita akan lihat perjumpaan antara orang ini, Niniwe, Asyur, dengan orang-orang Yehuda. Dalam hal ini, Bapak Ibu, kita perlu mengingat ketika ini setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel dan ada kerajaan Yehuda. Kalau dilihat di peta, cari peta yang judulnya kerajaan Israel dan Yehuda. Selatan itu Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Di utara itu ada kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Nah, dua kerajaan ini awalnya hanyalah satu kerajaan. Dan warganya adalah satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Mereka bangsa yang sama, mereka percaya kepada satu Allah. Dan ketika kerajaan ini pecah, kepercayaan mereka tetap sama. Percaya kepada Allah yang telah membebaskan mereka, nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Baik, sekarang silahkan ke kitab 2 Raja-Raja bab 16. 2 Raja bab 16.
Lihat di ayat 1. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Perhatikan ada dua nama raja di sini. Yang pertama Pekah bin Remalia, itu raja Israel. Dan kemudian ada Ahaz bin Yotam, itu raja Yehuda. Nah, kemudian silahkan sekarang ke ayat 5. Pada waktu itu majulah Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalia, raja Israel, memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz, tetapi tidak dapat mengalahkan dia. Lihat, ada dua kerajaan, Aram dan Israel. Aram itu Syria, ibu kotanya Damsyik. Jadi Aram dan Israel yang beribu kota Samaria tadi ya, itu mau ngeroyok Yehuda. Nah, kemudian Ahaz itu rupanya tahu kalau dia tidak sanggup menghadapi dua raja itu. Apa yang dia lakukan? Lihat ke ayat 7. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser raja Asyur mengatakan, aku ini hambamu dan anak. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang bangkit menyerang aku. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Ahaz minta tolong kepada Asyur untuk menghadapi dua kerajaan tadi ya. Tapi bantuan Asyur itu nggak gratis. Bagaimanapun mereka harus kirim pasukan. Kalau kirim pasukan jelas perlu gaji prajurit. Kemudian perlengkapan perang. Lalu ini bahan makanan. Bukan hanya bahan makanan untuk manusia, tapi bahan makanan juga untuk kendaraan perang ya, untuk binatang perang seperti kuda misalnya. Sehingga lihat Ahaz mengirim perak dan emas. Nah, Asyur mendengarkan permintaan Ahaz. Lihat ke ayat 9. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Jadi mendengar permintaan Ahaz, Asyur menyetujui itu ya. Dan kemudian lihat nama rajanya di ayat 7, Tiglat-Pileser. Dia kirim pasukan untuk merebut Damsyik, untuk mengalahkan Aram. Ya, negeri itu, kerajaan itu dikalahkan oleh Asyur, dan lihat penduduknya ditawan. Berikutnya, sekarang lihat ke ini ayat bab 17 dulu, agak melompat bab 17. 17 lihat ayat 1 ya. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti raja-raja yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Nah, awalnya ini Israel seperti permintaan Ahaz tadi ditaklukkan oleh Asyur dan membayar upeti. Jadi permintaan Ahaz dipenuhi oleh Tiglat-Pileser. Nah, sementara itu, ini ada kejadian yang istimewa karena
bukan saja membuat Yehuda takluk secara politis dan ekonomis kepada Asyur, tetapi juga secara religius. Sekarang lihat kembali ke bab 16 ayat 10 ya. Ini setelah peristiwa Asyur mengalahkan Aram. Sesudah itu, pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut kuatannya yang tetap. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mezbah itu. Lalu mendekatlah Raja kepada mezbah itu. Lalu naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatan kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Maksudnya, Ahaz minta dibuatkan mezbah mengikuti mezbah orang Asyur. Lalu mezbah ini ditempatkan di Bait Allah menggantikan mezbah yang lama. Lebih lanjut, ini berarti Ahaz akan membakar korban untuk dewa-dewi Asyur. Dan konsekuensinya ya rakyat ikut menyembah dewa-dewi Asyur, karena menyembah kepada Yahweh Allah Israel harus dilakukan di Bait Allah. Sekarang Bait Allah oleh raja digunakan untuk menyembah dewa-dewi Asyur. Maka ya orang-orang Yehuda kemudian ikut melakukan penyembahan berhala dan tidak lagi membakar kurban untuk Allah mereka. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke bab 17, kita kembali ke Samaria. Mula-mula kerajaan Israel itu takluk dan membayar upeti. Sekarang lihat ke ayat 4, bab 17, ayat 4. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea, ini Hosea itu Raja Israel ya, ada persepakatan karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu, Raja Asyur menangkap dia, membelenggu dia dalam penjara. Kemudian, majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu, menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Kalau kita hanya membaca ayat ini, Bapak Ibu, kita akan mengatakan, ya datar saja, nggak ada rasa apa-apa, tidak ada kengerian apa-apa. Mengepung, mengalahkan, membuang. Tapi sekarang bayangkan, Bapak Ibu lihat teks ya, pengepungan terjadi berapa lama? 3 tahun. Sudah 3 tahun dari. Satu kota dikepung selama 3 tahun. Itu berarti selama 3 tahun tidak ada suplai makanan dari luar. Itu berarti selama 3 tahun mereka tidak menanam, tidak memanen gandum. Selama itu juga mereka tidak memperhatikan ternak mereka. 3 tahun. Ya, ini waktu yang panjang.
Bisa dibayangkan kalau dalam situasi seperti itu, ya orang mengalami kesulitan secara ini ekonomi. Makanan sulit. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka 2 Raja bab 18. 2 Raja 18, lihat ke ayat 27. Ini kalau, sudah ketemu? Kalau orang di kota ya menghadapi pengepungan, orang bisa kekurangan makan, kekurangan minum, maka yang terjadi seperti yang disebutkan di 18:27 ini. Orang akan bisa minum air kencingnya sendiri, makan kotorannya sendiri. Situasi yang sangat menyedihkan. Kemudian berikutnya pindah ke 2 Raja-Raja bagian depan. Bab 6, 2 Raja bab 6. Ini ilustrasi atau gambaran tentang keadaan kota yang terkepung itu seperti apa. 2 Raja bab 6 ayat 24. Seterusnya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Mahal sekali, sudah ringkasannya begitu. Barang yang tadinya enggak ada harganya menjadi sangat mahal karena ya bisa dimakan. Susah bagi kita untuk mengerti apa yang terjadi. Tapi ini keadaan yang bisa dikatakan sangat mengerikan kalau suatu kota terkepung. Belum lagi, lihat ke ayat 26. Suatu kali ketika raja berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan aku?" Tidak ada, itu maksudnya. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan pada hari ini. Dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anak." Nah, Bapak Ibu sedang berhadapan dengan aneka menu ketika suatu kota terkepung. Mengerikan semua. Ya. Kalau 3 tahun dikepung, sudah bisa dipastikan kota itu kelaparan, dan apa yang dikatakan di 2 Raja bab 18, di bab 6, masuk akal kalau itu terjadi. Kemudian kita kembali ke 2 Raja-Raja bab 17 tadi ya. 2 Raja bab 17. Sekarang lihat ke ayat 6. Ayat 2 Raja 17 ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Ya, sekarang lihat ke ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang-orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaid,
lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kota. Setelah 3 tahun dikepung, Samaria bisa dikalahkan. Dan kemudian Asyur mengangkut semua orang Israel ke pembuangan. Habis warga kerajaan Israel. Nah, kemudian orang-orang asing, ayat 24 tadi ya, diangkut ke Samaria, menggantikan orang-orang Samaria. Orang asing ditempatkan di tanah mereka. Nah, sekarang begini. Kalau memperhatikan apa yang dilakukan oleh Asyur kepada Yehuda. Dan Bapak Ibu adalah Allah yang disembah oleh orang Yehuda. Apakah Bapak Ibu akan diam saja? Enggak. Itu ibaratnya yang lebih jelek lagi ya. Bapak Ibu menghadapi situasi yang berat, sulit, yang saya sebutkan di depan tadi. Anak Bapak Ibu masih kecil, dilukai oleh orang dewasa. Maka yang ada adalah ada marah, ada dendam. Wajar kalau kemudian kita cari orang yang sudah menyakiti anak kita, entah apa yang dilakukan. Ada ya pukul-pukul sedikit dulu, itu baru lapor ke polisi. Atau lampiaskan dulu, habis itu entah apa yang terjadi. Yang pasti aku tidak terima anakku dapat perlakuan kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya sikap Tuhan kepada Asyur? Kita bisa lihat Bapak Ibu, kita ke Yesaya bab 10 dulu. Silakan membuka Yesaya bab 10. Mulai dari ayat 5. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarah. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan akan memerintahkannya melawan sasaran umat sasaran murka untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tuhan Allah Israel itu menggunakan Asyur untuk menghukum umatnya. Tidak ada masalah di sini. Asyur digunakan oleh Tuhan sebagai alat untuk menghukum umat. Lihat, tongkat amarahku, cambuk murkaku. Ini sekali lagi untuk menghukum bangsa yang murtad. Biar bangsa Israel ini dihukum. Tuhan mendatangkan orang Asyur, lalu orang Asyur akan menjarah mereka, akan merampas apa yang mereka miliki. Tapi ternyata ayat 7. Asyur memiliki sikap lain. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hati. Melainkan, niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia Berapa, Pak? Kenapa? Ayat berapa, Pak? 7. Yesaya 10 ayat 7. Sekarang kita ke ayat 8. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya dengan Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad atau Samaria seperti Damus? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala. Padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem
dan patung-patung berhalanya seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Niat Asyur adalah melenyapkan banyak bangsa. Dan dengan sombongnya Asyur mengatakan, kerajaan mana yang tidak bisa aku kalahkan? Banyak kerajaan sudah dapat aku kalahkan, padahal dewa-dewi mereka banyak. Patung berhala mereka banyak. Nah, Yerusalem itu patung berhalanya sedikit. Nah, itu pasti gampang untuk dikalahkan. Itu yang mereka pikirkan. Tapi lihat ke ayat 15. Oh, ayat 12 dulu. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh dan sombong. Tuhan akan menghukum Asyur karena sudah berlaku sombong. Nah, kemudian lihat ayat 15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya, seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Ini semua kiasan untuk mengatakan Asyur itu loh alat Tuhan. Kok sebagai alat justru sombong kepada Tuhan dan merasa dapat berbuat semaunya. Ayat 16. Sebab itu, Yahweh, Tuhan semesta alam, akan membuat orang-orangnya, orang Asyur ya, yang tegap menjadi kurus kering. Dan segala kekayaannya akan dimakan, dibakar habis dengan api yang menyalanya. Nah, kemudian ayat 18. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Tuhan tidak akan diam melihat Asyur sudah berlaku jahat kepada umat. Niat Tuhan itu adalah menggunakan Asyur untuk menghukum umat. Tetapi Asyur punya niat yang berbeda. Niatnya adalah melenyapkan bangsa-bangsa. Dan kalau kita melihat 2 Raja bab 17 tadi, Israel benar-benar dilenyapkan oleh Asyur. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan di dalam perikop di Nabi Yesaya ini? Asyur yang sudah berlaku jahat kepada orang Israel akan terima hukuman dari Tuhan. Apa hukumannya? Orang-orang yang tegap akan jadi kurus kering. Kekayaanmu akan dibakar habis. Kemudian apa ini semua untuk mengatakan apa? Asyur akan dikalahkan. Dan dalam sejarah Bapak Ibu, tahun 612 sebelum Masehi, Kerajaan Babel dibantu kerajaan Media itu menyerang Asyur, menaklukkan Asyur. Nah, Nabi Nahum berbicara tentang kehancuran Niniwe, kekalahan Asyur. Nah, karena itu bisa dikatakan bahwa Nabi Nahum berkarya sebelum Niniwe dikalahkan oleh Babel dan Media. Nanti kita akan lihat isi kitab Nahum menyangkut soal yang kita bicarakan sebagai latar belakang buatnya. Baik, sebelum lanjut, apakah ada yang perlu diklarifikasi? Kalau ada yang perlu dijelaskan, silakan disampaikan. Kan ada yang mau bertanya.
Nggak ada? Nggak ada rupanya, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita ke kitab Nahum. Silakan buka kitab Nahum. Silakan ke bab 1. Kita lihat dulu keseluruhan kitabnya. Keseluruhan isi keseluruhan isi kita melihat murka Tuhan. Nahum berbicara tentang Tuhan yang marah kepada orang Niniwe, kepada Asyur. Nah, kemudian silahkan lihat ke bab 1 mulai dari ayat 9. Ini masih bicara tentang murka Tuhan kepada orang Niniwe, pada Asyur. Ini perikopnya berhenti di bab 2 ayat 2 ya. Nah, kemudian di bab 2 mulai dari ayat 3 kita menemukan puisi tentang perang, tentang penghancuran kota Niniwe. Dan ini panjang lebar disampaikan, mulai di bab 2 ayat 3, terus Bapak Ibu boleh lihat di bab 3 ayat 3, ini masih bicara tentang penghancuran Niniwe sampai akhir bab ini. Jadi kalau membaca kitab Nahum, jangan kaget kalau isinya, menurut saya, puisi yang indah, tapi tentang perang. Dan perangnya itu adalah penghancuran Niniwe. Sekarang, Bapak Ibu, di pertemuan yang pertama bulan kitab suci, itu kita diajak untuk merenungkan Nahum bab 1 mulai dari ayat 2 sampai dengan 8. Nah, kalau membaca bagian ini, orang bisa jadi bingung. Kenapa? Coba lihat di ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tapi lihat ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Terus lihat bab 2, lihat ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung pada. Antara ayat 2, 3, kemudian ayat 7. Kita menemukan, seolah-olah ini pertentangan. Demikian juga dengan ayat 8, kalimat kedua. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Di satu sisi Tuhan itu baik, tapi di sisi yang lain Tuhan itu begitu marah, dendam, dan membinasakan. Tapi kemudian bagaimana harus memahami perikop yang seperti itu? Bapak Ibu, perlu diingat juga kalau membaca perjanjian lama, itu pada umumnya orang belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan dan hidup kekal. Kemudian pada masa itu juga orang belum sampai pada keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap bangsa diyakini punya ilah sendiri, setiap bangsa diyakini punya dewa sendiri. Yahweh adalah Allah Israel,
Israel adalah umat Yahweh. Nah, tadi saya sudah mengatakan, Bapak Ibu, kerajaan Israel dan Yehuda itu satu umat Allah, walaupun secara politis terpisah. Nahum bicara kepada orang Yehuda. Padahal orang-orang Israel yang utara itu masih ada dalam pembuangan. Dan nggak tahu mau pulang apa enggak. Nggak tahu kapan pulang. Tapi mereka ya melihat orang-orang di utara itu saudara-saudara mereka, umat Allah. Ya, itu perlu diperhatikan. Orang-orang yang memusuhi umatnya, yang sudah mencelakai umatnya, itu dia bertindak sebagai musuh Allah. Nah, sekarang ini, orang Asyur sudah mengalahkan orang Israel. Jadi sudah jelas, Asyur bertindak sebagai musuh Allah. Sudah membuat umatnya menderita, membuang orang Israel umatnya tanpa ada kejelasan akan kembali atau tidak. Nah, kalau kita membaca bagian ini, Bapak Ibu, kita perlu lihat, bacanya saya tidak akan, kita baca dulu, urut dulu, bacanya urut, tapi penjelasannya enggak urut. Mulai lagi ayat 2 ya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang tidak bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduk. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api. Dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya dalam gelap. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat ke bab 3. Bab 3 ya. Kalimat kedua. Ia, ini ngomong Tuhan Allah Israel ya. Berjalan dalam puting beliung dan badai. Awan adalah debu kakinya. Bapak Ibu silahkan mengingat puting beliung. Pernah melihat puting beliung? Tornado. Kalau Bapak Ibu melihat di video entah di channel apa, kalau mau lihat ini ya, tornado. Tornado itu angin dari bawah ke atas muter kan. Dia bisa ngangkat apa saja yang pernah Bapak Ibu lihat. Angkat ember, gampang. Angkat mobil bisa jadi. Atap rumah bisa jadi. Mangkat pohon. Puting beliung itu kuat sekali. Dan Bapak Ibu lihat kalimat tadi. Tuhan berjalan dalam puting beliung. Kalau dalam situasi biasa ya, orang bisa nggak berjalan melintasi, melewati, masuk ke dalam puting beliung? Berangkat, Pak. Nggak sempat jalan kan? Dan lihat,
Tuhan berjalan dalam puting beliung badai, menghadapi badai, jalan di tengah badai. Bukan soal kenapa kok begini. Nah, Tuhan besar sekali, kuat sekali. Dan lihat, kalau Tuhan sedang berjalan, debu kakinya lepas dari kaki, dari sandalnya, dan debu itu ya jadi awan, setinggi awan. Lihat, masih di ayat 3. Kemudian di ayat 4 dikatakan, Tuhan menghardik laut dan mengeringkannya. Segala sungai dijadikannya kering. Lihat kalimat ini. Tuhan menghardik. Tuhan membentak laut, laut jadi kering. Suara Tuhan atau kata-kata Tuhan ya, yang sanggup membuat laut jadi kering. Ini kan gambaran tentang kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu kuat sekali. Dan lihat, sungai-sungai jadi kering juga kalau Tuhan bentak. Berikutnya, Basan dan Karmel menjadi merana. Kembang Libanon menjadi layu. Mendengar suara atau kata-kata Tuhan tadi, Basan, Gunung Karmel di bagian utara, Lebanon yang lebih utara lagi, kering, langsung layu pada merana, padahal tempat itu adalah tempat yang subur. Lalu ayat 5, gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Kalau berhadapan dengan Tuhan, lihat, gunung pada gemetar, bukit-bukit langsung pada meleleh. Kalau harus berhadapan dengan Tuhan yang seperti itu, siapa yang dapat bertahan? Bumi jadi sunyi, sepi di hadapannya. Sedunia serta penduduknya. Kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, itu dia. Bumi nggak bisa ngapa-ngapain. Ayat 6. Siapakah yang tahan berdiri dalam geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, gunung-gunung batu roboh di hadapan. Sekarang begini dulu. Bapak Ibu sudah berapa kali ketemu orang yang marah? Menghadapi orang marah, sudah berapa kali? Nggak bisa hitung kan? Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu pernah nggak menghadapi orang itu marah, tapi Bapak Ibu malah mentertawakannya? Pernah? Kalau pernah, itu bisa dipastikan orang yang yang marah, tapi malah kita tertawakan. Maka kita bisa mengatakan orang itu tidak punya kekuatan yang memadai untuk mengalahkan saya. Mau marah seperti apapun, orang itu tidak akan ada pengaruhnya untuk saya. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, tolong ingat-ingat, ketemu dengan orang yang marah, dan orang ini benar-benar membuat Bapak Ibu takut. Kapan itu terjadi? Ya, terjadinya ketika orang yang marah kepada saya itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengalahkan saya, untuk membuat saya menderita, untuk membuat saya celaka. Itu orang bisa menjadi takut. Nah, kemudian sekarang, lihat kembali ke ayat 6. Makin kuat orang itu marah, orang yang marah itu, maka kemarahannya menjadi semakin menakutkan juga. Kalau Bapak itu lebih takut yang marah anak atau istri, Pak? Atau dua-duanya enggak? Istri, Atau Pak. kalau sampai ada yang marah lalu saya takut, ya saya tahu orang itu punya kekuatan yang bisa membuat saya susah, menderita, celaka. Sekarang Bapak Ibu, Setuju, Pak. setuju.
Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kalau Tuhan marah, lihat, kehangatan amarahnya tercurah seperti api. Gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Bapak Ibu, bayangkannya kalau orang marah, buka mulut, teriak, atau enggak buka mulut tapi menggeram. Ada udara panas keluar dari mulut, dari hidung. Lalu lihat kalau Tuhan marah. Kalau ngomong terus atau berbicara mengeluarkan hawa panas dari mulutnya, maka yang ada adalah kemarahannya, panasnya amarahnya itu seperti api. Dan itu sanggup membuat gunung-gunung batu roboh. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan begini. Saya ambil kembali ke contoh tadi ya. Bapak Ibu, ketika anak dilukai, Bapak Ibu akan cari orangnya, bisa jadi balas, lapor ke polisi itu juga bentuk pembalasan. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu akan menjaga, menyembuhkan, mengobati atau mengantar anak Bapak Ibu yang dilukai tadi berubah. Habis itu, anak langsung boleh pergi main? Enggak. Diam dulu di rumah. Dijaga. Anak itu juga mungkin takut karena habis disakiti. Nah, orang tua akan menjadi tempat perlindungan, orang tua akan melindungi anak. Sekarang silakan Bapak Ibu membayangkan hal yang sama. Yahweh adalah Yahweh adalah Allah Israel. Ya. Yahweh adalah Allah Israel. Dan kemudian Israel diganggu, disakiti, dihancurkan oleh Asyur. Maka apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap Asyur dan terhadap orang Israel? Sekarang lihat, balik ke ayat. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas. Balas siapa? Balas kepada para lawannya. Siapa yang jadi lawan Tuhan? Bangsa-bangsa yang menyakiti umatnya. Bangsa-bangsa lain yang membuat umatnya menderita. Itu lawan Tuhan. Itu musuh Tuhan. Terhadap bangsa-bangsa yang seperti itu, Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan membalas. Kemudian bisa juga silakan lihat ayat 8. Kalimat kedua itu ya. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuh dihalaunya dalam gelap. Nah, berkaitan dengan latar belakang pewartaan Nahum ini tadi Bapak Ibu, maka kita akan dapat melihat, memahami dengan lebih gampang. Yahweh melihat bagaimana orang Asyur itu membuat orang Israel menderita, membuat umatnya susah. Lihat, Asyur mengepung Samaria sampai 3 tahun. Habis itu, Asyur mengalahkan Samaria dan membuang semua penduduknya. Ingat ya, kalau kota terkepung, kelaparan yang membuat mereka orang sangat menderita. Apa yang akan dilakukan Tuhan? Tuhan akan membalas. Dan apakah pembalasan itu kejam? Bukan. Pembalasan itu adil. Sekarang, lihat ke ayat 3 lagi. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Di sini Bapak Ibu kita menemukan Tuhan berlaku adil
Dalam arti menjatuhkan hukuman hanya kepada bangsa yang sudah bersalah. Hukumannya apa? Penghancuran Niniwe. Bangsa lain akan meruntuhkan Asyur. Ya. Nah, kemudian kapan itu terjadi? Nah, tadi saya sudah menyebutkan orang-orang Babel dan orang Media mengalahkan Asyur. Kemudian, kalau Tuhan itu menghukum, sekali lagi jangan pernah katakan Tuhan itu kejam. Tolong perhatikan juga kejahatan yang sudah dilakukan oleh Asyur yang seperti itu. Dan hukuman apa yang pantas untuk satu kerajaan yang sudah memunahkan kerajaan lain? Seimbang hukuman itu. Kerajaan Asyur juga akan diruntuhkan. Nah, terhadap musuhnya Tuhan berlaku seperti itu. Bagaimana sikap Tuhan terhadap umatnya yang sudah mengalami penghancuran, kemudian juga mengalami pendudukan. Yehuda bagaimanapun sudah ditundukkan oleh Asyur ya. Ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Kalau memperhatikan latar belakang pewartaan nubuat ini, Bapak Ibu, siapa yang akan mengungsi kepada Tuhan? Siapa yang akan berlindung kepada Tuhan? Umat Allah atau orang Asyur? Tidak mungkin orang Asyur. Umat Allah. Nah, Tuhan mengatakan, Tuhan itu menjadi tempat pengungsian bagi orang yang mengalami kesusahan. Dalam hal ini, umatnya yang dibuat menderita oleh Asyur. Nah, Tuhan akan menjaga mereka, Tuhan akan menjaga umatnya, melindungi umatnya, dan tidak akan ada yang dapat menerobos perlindungan Tuhan. Ayat 8. Ketika terjadi banjir, Tuhan akan menjaga umatnya sehingga banjir itu tidak akan mencelakai dia. Kalau ada orang-orang yang bangkit untuk mencelakai umatnya, ya, kalau ada musuh yang akan datang mau membuat umatnya menderita, maka yang akan dilakukan Tuhan menghabisi mereka atau menghalau mereka. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita melihat Tuhan menunjukkan keadilan yang sifatnya protektif. Dia melindungi umatnya, ya. Dia melindungi umat. Mau bahaya dari alam, mau bahaya dari bangsa manusia, bukan masalah untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan itu kuat sekali. Asyur sudah mengganggu orang Israel, sudah menghabisi kerajaan utara. Ya, Asyur itu kuat sekali. Bagi Tuhan, enggak masalah mau sekuat apa. Ya. Karena kita lihat tadi, mulai dari ayat 3 kalimat kedua dan seterusnya, kita lihat kemahakuasaan Tuhan yang bisa berjalan dalam puting beliung, yang menghardik laut dan membuat laut menjadi kering. Asyur yang begitu kuat itu, ya bukan masalah untuk Tuhan. Tuhan akan mengalahkannya, Tuhan akan mewujudkan apa yang dikatakannya berkaitan dengan pembalasan terhadap orang Asyur. Nah sebaliknya, karena Tuhan itu begitu kuat, umatnya kalau berlindung kepadanya akan bisa mengalami rasa aman dan tenang. Mau bahaya dari alam, mau bahaya dari manusia, tidak akan ada yang dapat menembus perlindungan Tuhan. Karena itu, orang yang berlindung kepadanya itu akan menikmati kegembiraan, ketentraman.
Baik Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang perlu disampaikan? Kalau ada, silakan. Terima kasih Pak Seto untuk yang sudah diterangkan. Sekarang kita tutup ya. Pak Agus, barangkali bisa bantu Pak Agus. Pak Agus kemana nih? Halo Pak Agus. Pak Tabah, tunggu Pak Opung dong. Halo Opung. Ya, ya, Bu. Boleh Gak ada yang mau bantu nanya. saya tutup Iya, ya. doa, soalnya Pak Agusnya nggak ada. Ketiduran, Pak. Yo. Maybe. Tolong Kan ya lagi Pak. meditasi dia. Lagi meditasi, healing. Thank you. Baik, Bapak Ibu. Kita tutup. Ya, itu bangun, Bu. Nggak apa-apa deh. Mari kita tutup pertemuan ini, kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih. Puji syukur dan terima kasih Bapa. Malam ini kami kembali mendapatkan pencerahan dari Pak Seto Bapak. Dan kami yakin dan percaya ini semua berada dalam kuasa kasih-Mu, hingga kami dapat mempersiapkan diri kami, khususnya untuk pertemuan pertama BKSN, membahas kitab Nahum dan kitab Habakuk berikutnya Bapak. Maka kami pohon, berkatilah Pak Seto, berkatilah kami semua, bimbinglah kami Bapak agar tetap rendah hati untuk mengikuti pengajaran Pak Seto, agar semua yang kami terima mampu kami bagikan kelak di lingkungan saat memandu pertemuan bulan kitab suci. Berkati juga Ibu Ivon, Pak Narto dan kami semua Bapak, dan tetaplah pimpin kami agar dengan tekun dan setia mengisi kehidupan kami dengan pemahaman baru yang menguatkan iman kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Permohonan kami atas berkat dan juga rahmat-Mu Bapa selalu kami aturkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Pak Roy. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Sampai minggu depan kita ketemu lagi. Ya, saya pamit ya. Ya, makasih Pak Seto. Ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di Selasa depan. Makasih Pak Agus.